Teman-teman di Falavers, menjelang tutup akhir tahun dan awal tahun baru, dunia kita diselimuti dengan beragam perayaan-perayaan keagamaan. Seperti misalnya Hari Natal dan Tahun Baru Imlek yang masing-masing memiliki tradisi, khususnya di Indonesia, negeri yang amat kita cintai. Saya yang bukan penganut agama Kristen telah menjadikan peristiwa Natal ini menjadi sebuah kehangatan di keluarga besar, termasuk bagi keluarga kecil kami, dengan cara menerapkan kebersamaan dan toleransi yang besar. Indonesia terkenal dengan keberagaman budaya dari Sabang sampai Merauke, menunjukkan bahwa masih ada kehidupan masyarakat di Indonesia yang mampu saling menghargai dan tidak dibatasi oleh perbedaan satu sama lainnya. Perayaan keagamaan tahun ini hendaknya menjadi perayaan yang penuh makna sekaligus membawa damai bagi seluruh umat di muka bumi dan kedamaian di hati kita semua. Saling peduli dan bertoleransi dalam kemajemukan bangsa Indonesia. Memupuk toleransi, mengedepankan nilai-nilai universal, saling menolong dan belas kasih sebagai perwujudan nilai-nilai agama yang kita yakini. Ciri khas tradisi perayaan Natal di Ambon yang populer adalah bunyi sirine kapal dan lonceng gereja secara bersamaan. Ada lagi tradisi khusus yang dilakukan warga kota Naku, Laiti Timur Selatan, di mana mereka menggelar upacara-upacara adat penyucian sebagai lambang pembebasan dari dosa. Orang-orang akan berkumpul untuk mengadakan ritual adat. Setelah itu, mereka akan menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa daerah dan menari dengan iringan tifa, yaitu alat musik tradisionalnya. Para perempuan akan membawa sirih, pinang, dan minuman tradisional yang disebut sebagai sopi. Setiap memperingati kelahiran Yesus Kristus, warga Flores Timur akan menyanyikan lagu Natal dengan pertunjukan musik orkes dan paduan suara. Lagu-lagu yang dimainkan memiliki tujuan mulia, yaitu mengingatkan untuk selalu hidup dalam jalan yang benar. Selain itu, ada pula Sinterklas yang membagikan hadiah untuk anak-anak di daerah tersebut. Perayaan Natal di Flores, tepatnya di Pulau Nusa Tenggara Timur, cukup unik dan meriah. Mereka memiliki tradisi menyalakan meriam bambu yang diadakan saat malam Natal hingga Tahun Baru. Tradisi unik lainnya di kota Flores adalah lomba membuat kandang Natal di gereja. Acara ini ditujukan
untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus di dalam tempat yang penuh kesederhanaan. Rabo adalah tradisi orang-orang keturunan Portugal yang tinggal di Kampung Tugu, Depok, Jawa Barat. Tradisi ini diawali dengan mengunjungi gereja terdekat dan rumah warga lain sebagai bentuk kebersamaan. Menariknya, tradisi rabo-rabo diiringi oleh musik tradisional keroncong, tugu, dan tarian yang dilakukan bersama-sama. Setelahnya, warga akan dibubuhi dengan bedak warna-warni sebagai bentuk penebusan dosa dan permintaan maaf menjelang tahun baru. Marbinda merupakan tradisi Natal di Sumatera Utara yang mengajak masyarakat setempat untuk bersama-sama mengumpulkan uang buat membeli hewan kurban. Tradisi Marbinda ini dilakukan sebagai lambang kebersamaan dan gotong royong. Jenis hewan kurban yang dipersembahkan cukup beragam, dari mulai babi, lembu, hingga kerbau. Daging hewan tersebut akan dibagikan kepada seluruh warga yang telah berdonasi. Lovely December yang menjadi tradisi Natal di Toraja. Bagi masyarakat Toraja yang mayoritasnya beragama Kristen, Festival budaya Lovely December merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Toraja. Tradisi ini merupakan bentuk syukuran menyambut Natal dan Tahun Baru. Festival ini memiliki berbagai acara, seperti pameran kuliner, kerajinan daerah, dan lomba kerajinan tradisional. Puncak dari festival ini adalah pesta kembang api dan prosesi Letoan yang diadakan pada tanggal 26 Desember. Letoan adalah ritual simbol budaya yang mewakili 3 dimensi kehidupan manusia, yang melambangkan doa dan harapan untuk kehidupan lebih baik, dan matahari yang melambangkan sumber cahaya kehidupan. Tradisi Natal Penjor dan Ngejot di Bali. Pulau Dewata tidak hanya penuh dengan pesonanya, tapi juga dikenal memiliki toleransi beragama yang tinggi. Selain mempererat tali persaudaraan, tradisi ini juga menjadi simbol kerukunan umat beragama di Bali. Tradisi ini terinspirasi dari perayaan Galungan yang dilakukan umat Hindu. Dalam perayaan ini, setiap warga Kristiani biasanya akan menghiasi rumah dan gereja dengan jalur kuning, mengenakan kain tradisional ketika beribadah di gereja. Sedangkan Ngenjot merupakan tradisi masyarakat Bali saling mengantarkan bingkisan berisi makanan khas Bali kepada keluarga dan tetangga, seperti lawar urap dan sate babi. Barapen yang jadi tradisi Natal unik di Papua. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting, terutama di Papua Pegunungan, yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, dengan mengumpulkan sanak saudara dan kerabat dalam menyambut kebahagiaan. Tradisi Barapen dilakukan dari tahun ke tahun
sebagai bentuk kebersamaan dan berbagi. Barapen adalah acara membakar batu yang nantinya digunakan untuk memasak daging ataupun sayur mayur sebagai hidangan makanan bersama. Kunci tahun yang menjadi tradisi Natal unik di Manado. Selain acara membersihkan makam kerabat, masyarakat Manado punya tradisi Natal bernama Kunci Tahun, di mana mereka melakukan parade keliling kota dengan kostum Sinterklaas. Selain itu, para pemuda juga akan berkeliling rumah untuk memberikan hadiah kepada anak-anak. Inilah yang membuat tradisi Natal di Manado lebih meriah dan berbeda dari daerah-daerah lainnya. Wayang kulit yang jadi tradisi Natal unik di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu kota menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, termasuk saat merayakan Natal. Umumnya, perayaan Natal di kota ini akan diwarnai dengan pertunjukan wayang kulit bertema kelahiran Yesus Kristus. Saat melakukan ibadah, para pemuka agama akan melaksanakannya dalam bahasa Jawa. Mereka juga akan menggunakan pakaian khas Yogyakarta seperti beskap dan blangkon. Semangat kebersamaan yang kental bisa dirasakan dalam perayaan Natal dengan mengusung unsur-unsur keberagaman. Indonesia yang bersatu hendaknya kita rajut dengan keberagaman budayanya, menjaga toleransi dengan umat agama lain yang hidup di bumi Indonesia sangatlah penting. Halo Diva Lovers, tahu nggak urusan menu spesial setiap tahun yang ditunggu-tunggu? Intinya, dimanapun kami berada, tradisi masak-masakan panggang angsa selalu tidak pernah terlewatkan. Terkadang, kami yang perempuan-perempuan berebutan untuk mendapatkan kesempatan masak. Sementara yang para lelaki bertugas untuk memotong panggang angsa ke atas piring saji, serta menyiapkan minuman pendamping menu makanan. Seluruh anggota keluarga seolah-olah tidak sabar untuk menikmatinya tanpa terkecuali mereka-mereka si kecil. Demikian, saya Asti Kleinstober, sampai jumpa.